kalian udah nendang-nendang pintu bahkan ngehancurin rumah tapi belum dibeliin Vespa, mungkin kalian harus alihin buat beli yang ini. Karena yang ini harganya separuh harganya Vespa dan udah listrik. Kita bahas motor ini. Hai guys, welcome back to Autonet Max dengan saya Satria Katana dan yes, di sebelah saya ada sebuah bukan Vespa jatuhnya ya. Ini adalah United C2000, sebuah motor listrik. Kelihatan ya, dia ada platnya, ada biru-birunya. Dan kalau kalian biasanya lihat motor kayak begini itu nggak punya plat nomor karena wajar. Kebanyakan ada banyak banget ya motor, bukan motor, lebih tepatnya sepeda listrik yang bentuknya ala-ala Vespa seperti ini. Nggak ada plat nomornya tentunya, malah mungkin ada kayuhannya di sampingnya. Yang ini enggak, ini adalah motor listrik, dapat plat nomor dan tentunya juga ada STNK-nya. Nah, ini sebenarnya bukan motor yang benar-benar baru banget karena United udah launching motor ini tuh di akhir tahun 2024 kemarin. Tapi ya kita baru dapat kesempatan reviewnya kali ini dan kita bisa bawa motor ini buat nyobain langsung gimana rasa ridingnya dan kita mau explore dikit seperti apa kelengkapan dari motor ini. By the way, mungkin beberapa dari kalian bosen ya. Kalau mobil banyak mobil Cina mulu, motor sekarang banyak motor listrik, tapi ya gimana lagi yang emang banyaknya seperti itu. Kita juga sebagai reviewer kadang bosan juga. Tapi udah nggak apa-apa, kita bahas motor ini mulai dari desainnya dulu. Nah, kalau bagian atasnya berasa Vespa banget, makin ke bawah kalau kita lihat tamengnya ini malah kesannya kayak Peugeot Django. Kenapa? Karena desainnya aja. Kalau kita bandingin dengan Vespa, dia nggak ada dasi di bagian tengahnya. Sedangkan kalau kita lihat kayak Villano ataupun Stylo, dia justru ada kesan ala-ala dasi gitu ya. Kayak Villano, saya sendiri pengguna Villano gitu ya. Dia ada LED di tengah yang kesannya seperti dasi. Nah di sini nggak ada, dia malah ada logo e-motor dan ada United logonya di bagian tengahnya bawah seperti ini. Dibikin kotak kayak gini. Dan dia konsisten ya. Warna silvernya itu ada di bagian atas di lampu, ada di stangnya. Bahkan di list frame dari tamengnya ini juga masih ada warna silvernya. Di logo tengahnya juga ada warna silvernya. Spakbornya juga masih ada list warna silvernya seperti ini. Tapi kalian harus ingat, ini bukan chrome. Ini warna silver ya. Jadi kalau baret, ya baret gitu ya. Nah, ke bawah kita lihat dia juga menggunakan velg warna silver. Suspensinya dia juga warna silver. Jadi senada ya. Warna silvernya ini dia menggunakan rem cakram dengan kaliper 2 piston. Dan bannya ini profilnya 100/70 R12. Bannya dari Casendo ya. Casendo Molis. Jadi memang ini kayaknya ban yang khusus buat motor listrik. Tapi kalau kalian coba ngolong ke sini, ini kelihatan banget kalau potongnya ya. Itu aja kita lihat ke bagian sampingnya yuk. Nah di bagian samping kelihatan banget kalau motor ini sebenarnya dimensinya nggak kecil-kecil amat. Bahkan kita akan cantumin ya perbandingannya dengan mungkin Vespa, Grand Villano, dan Stylo di bawah. Kalian lihat, dimensinya lumayan loh. Mirip banget sama Vespa Primavera ataupun Sprint yang 150 cc. Nah, di sini tentunya ada jok, tentunya dia ada embossnya United-nya di sini dengan warna coklat ya. Dan coklatnya bukan satu warna, dia dibikin kayak two-tone gitu ya di bagian sini. Dia ada handle yang gede banget, gripnya di bagian belakang seperti ini, alias behelnya. Dan seperti yang saya bilang ya, warna silvernya dia nyambung dari depan ke belakang seperti ini. Di bagian samping, kalau Vespa biasanya kan dia bikin agak menggembung, tapi nggak banyak tarikan-tarikan garis yang gimana-gimana banget kan. Di sini rame banget ya. Ada tarikan garis silvernya, terus ada coakan masuk ke dalam, ada logo United-nya di sini. Dan untuk footstep-nya dia di bagian sini dengan model yang dilipat ke samping seperti ini ya. Nah, decknya nih. Kenapa? Karena motor listrik biasanya decknya tinggi. Kita cobain aja ya. Mumpung di samping. Nah, seperti ini. Kalau kalian lihat sebenarnya dibandingkan kemarin kita terakhir nyobain tuh Adora ya. Dia sedikit lebih tinggi, tapi nggak setinggi Polytron yang benar-benar kerasa kaki tuh lurus banget. Kalau kalian lihat di sini kaki saya masih turun dikit ya. Ya memang bukan proporsi yang enak banget, tapi setidaknya dibanding kayak Polytron, ya dia T9, atau mungkin saudara sendiri si United MX Series, ini lebih enak. Tapi nanti kita akan jelasin ya, salah satu yang unik adalah posisi duduknya ini ya. Kenapa? Karena dia stangnya lebar dan dia agak turun. Kesannya kayak pakai Vespa yang lama, bukan Vesmet ya, Vespa yang zaman dulu ya. Jadi kesannya kayak agak turun tapi stangnya lebar.
Ntar kita akan bahas di ridingnya deh. Nah, mumpung di depan, kita langsung bahas juga untuk kokpitnya. Di sini dia ada speedometer ya. Digital, bukan TFT. Ada logo United, ada ready sini, berarti dia udah siap ya. Kalau enggak, biasanya P. Ini karena kita udah pencet rep, dia udah langsung ready buat jalan ya di sini. Terus di sini, dia ada indikator baterainya. H ini maksudnya high, L itu low. Ini kita masih ada 99%. Sebelah kiri apa kok kosong? Sebenarnya ini kan dia bisa 2 baterai nih. Jadi kalau kita pindah baterai yang posisi satunya akan pindah yang sebelah sini. Di sini ada riding mode ya, 1, 2, dan 3-nya. Dan juga ada trip meter. Udah itu aja untuk di bagian ini. Ya ada indikator lampu, ada indikator buat anti rollback atau hill start assist-nya itu tetap ada. Nah, spionnya dia masih pakai spion yang bulat ya. Dan ini bagus sebenarnya secara desain, tapi lihat ke belakangnya agak sedikit kurang lebar kalau dibandingin dengan spion-spion yang oval. Untuk tombol-tombol di sini ada tombol lampu ya. Jadi lampunya sebenarnya bisa dimatiin banget. Jadi nggak auto headlamp on. Di sini ada tombol hazard yang kita geser ke kiri. Tapi kalau kita geser ke kanan, ini justru jadi reverse mode. Ini R-nya keluar ya, buat mundur. Kita bisa gas. Biasanya motor listrik yang reverse mode itu ditekan lama gitu sambil digas. Tapi di sini nggak. Ini kita lebih gampang pakainya ya. Sini tombol mode buat mode berkendaranya. Dan kita geser ke sebelah kiri ada tombol buat high beam, low beam-nya. Tombol untuk sen. Dan ada klaksonnya. Seperti itu klaksonnya. Nah, kalau turun ke bawah, di sini ada rumah kunci yang modelnya kayak motor bebek gitu ya. Jadi kita bisa masukin anak kunci seperti ini buat nyalain. Buat buka joknya tinggal ke kiri, seperti motor kebanyakan sekarang. Tapi sebenarnya kalau kita mau nyalain motornya bisa pakai dari keyless-nya. Tekan aja 2 kali. Jadi langsung nyala, matiinnya tinggal unlock aja. Ada gantungan juga di sini, ada colokan dan sudah Type-C. Jadi Apple approve ya ini. Kalau kalian mungkin kebeli Apple tapi nggak kebeli Vespa, bisa beli motor ini. Dan di bagian bawah dia ada untuk tempat penyimpanan tertutupnya yang kita bukanya pakai kunci seperti ini. Nggak gede ya, dia kepisah kanan dan kiri seperti ini dan build-nya ya kalian tahu seperti apa. Dan di sini kuncinya juga model seperti ini aja. Kalau tutup tinggal dikit aja, selesai. Udah nggak ada apa-apa lagi di bagian depannya ini. Berikutnya kita buka bagasi dari United C2000 ini. Ini bagasinya lumayan gede ya. Bisa muat buat 1 tas jas hujan seperti ini. Plus chargernya juga. Kalau kalian lihat ini ada slot untuk bisa ngecas langsung ke stop kontak. Dan juga ada untuk fuse-nya. Nah, untuk kompartemen baterainya ini sendiri bisa dikunci. Jadi ada lockingnya. Jadi nggak usah khawatir ya. Baterainya akan hilang atau dicolong gimana ya. Kita buka aja pakai kuncinya seperti ini. Di sini ada 2 slot baterainya. Jadi baterainya ini bisa aja pakai sistem swap. Karena dia bisa dilepas. Lepasnya kayak gini ya. Buka aja dari lockingnya. Atau kalian bisa langsung cas juga pakai si adapter chargernya. Mau ke baterainya langsung bisa. Ke motornya juga bisa. Dan kita geser ke bagian belakangnya yang tentunya kentara adalah buritan dan juga lampunya yang Vespa banget ya. 1, 2, 3 lampu seperti ini, apalagi lampunya model kotak seperti ini, sennya kanan kiri, dan dia sudah full LED semua ya di sini. Tapi lucunya ada lampunya semuanya di smoke, warnanya gelap semua. Kita nggak tahu, kita lihat ntar ya, kalau malam apakah terang atau gimana, atau kalau siang juga akan. Kalau ini kan kondisi siang jujur aja agak sedikit kurang kelihatan ya untuk lampu remnya. Sennya sih lumayan sih. Belakang spakbornya juga pendek banget, cuma segini doang. Cuma ngepas banget buat plat nomor aja. Tapi dia ada mata kucing kanan dan kirinya. Ban belakangnya dia pakai profil 120/70 R12. Dan dia juga masih pakai cakram di bagian belakangnya. Swing armnya warna silver juga, konsisten ya, silver semua nih sampai ke belakang. Tapi kalau kalian lihat agak sedikit kolong ini agak kebuka gitu ya. Kenapa nggak di cover-cover gitu biar nggak terlalu kelihatan gitu ya. Nah, yang paling penting di bagian belakang tentunya adalah motornya. Di belakang ini di hubnya. Jadi dia yang hub drive ya. Dan dia motornya pakai dari Sinwin. Yang kemarin-kemarin kalau T dan TX series itu dia pakai motor dari Bosch. Tapi yang kali ini dia pakai dari Sinwin dengan rated power itu 2000 watt sesuai namanya ya, C2000. Jadi sekitar 2 kW. Tapi secara spek maksimum powernya itu di 3800 watt. Torsinya 121 Nm. Yes, gede banget seperti motor listrik pada umumnya. Tapi balik lagi itu biasanya dihitungnya dari hubnya aja. Tapi begitu udah nyampe di jalan ya nggak akan segede itu tentunya. Itu aja sih. Kita langsung coba drivingnya seperti apa yuk. Ya, kita mulai riding naik si United C2000 ini. Dan seperti biasa, naik motor listrik ya, pertama kali yang saya mau komentarin tentu adalah posisi duduknya. Kalian lihat deh, posisi duduknya ini stangnya agak pendek dan lebar.
Tapi di satu sisi kursinya agak tinggi. Justru ini ngingetin saya sama Vespa yang jadul. Posisi duduknya ya. Dan di sini untuk decknya memang tidak terlalu rendah, tapi tidak setinggi motor-motor seperti Polytron ataupun Yadea. Jadi kalau kalian lihat kaki saya di sini masih lumayan lurus, nggak sampai nangkring banget nih. Lumayan lah, setidaknya ini butuh adaptasi untuk ergonomi seperti ini. Nah, sekalian kita juga mau bahas speedometernya ini ya, yang pakai layar negatif seperti ini. Angka-angkanya so far kalau malam harusnya terlihat jelas ya. Kalau siang seperti ini, kadang memang ada yang kelihatan, ada yang kurang kelihatan, terutama kalau lagi terik. Dan juga ada beberapa indikator berwarna hijau, ini yang justru agak nyaru kalau di terik siang seperti saat ini. Nah, riding mode di motor ini tuh ada 3 dengan batas speed masing-masing dari 20-an sampai ke 40-an, lalu naik ke 75 km per jam. Dan di sini kalau kita rasa-rasain ya, dibandingkan dengan klaimnya, dia lebih tinggi, sekitar 5 km per jam untuk riding mode 1 dan juga 2. Dengan riding mode 3-nya itu sama, seperti klaim 75 km per jam. Di sini sih kita saran kayaknya riding mode 2 harus dinaikin deh, setidaknya ke 55 km per jam. Jadi biar perbedaan antara riding mode 2 dan 3 itu nggak terlalu jauh. Jadi kalau kita pakai dalam kegunaan harian aja sih, bisa cukup di riding mode 2, tapi kalau pengen lebih buru-buru, bisa pakai riding mode 3. Riding mode 1 lebih cocok dipakai di dalam komplek-komplek doang ya. Nah, untuk baterai dan juga range-nya ada di bawah, kalian bisa lihat di infografis di bawah. Ya, pada dasarnya kalau makin kencang kalian pakai, ya makin boros. Dan kita lagi pakai yang dual mode baterainya, atau 2 baterai dengan range total itu di 125 km. Nah, bantingannya, dia ini agak keras ya, atau ya lebih tepatnya keras sih. Khas motor listrik kebanyakan lah. Kalau kita sering nyobain motor listrik, kalian pasti paham bahwa motor listrik itu kebanyakan bantingannya agak kaku ya, dan di motor ini juga. Tapi di sini banyak agak lebih lebar. Jadi kita nggak terlalu takut untuk slip gitu ya kalau kita lagi nikung-nikung. Tapi balik lagi ya, karena ergonominya tadi agak unik, jadi perlu pembiasaan. Motor listriknya punya tenaga 3.800 watt, dan dia kalau kita pakai di riding mode 2 atau 3 bisa dipakai seruntulan banget nih. Enak buat kalian yang suka filtering, buat kalian yang suka agak ngebut-ngebut dikit gitu ya. Ini perpaduan yang pas antara body size-nya dengan power. Kalau kita ngomong dari line up-nya produk United. Nah, ada juga beberapa fitur yang menarik. Yang pertama ada delay 3 detik untuk cut off dari remnya. Biasanya kalau kalian pakai motor listrik itu begitu kalian ngerem, itu gasnya langsung cut off. Dan beberapa orang yang biasanya langsung pindah dari motor biasa atau motor ice ke motor listrik biasanya kagok. Nah, dengan adanya delay selama 3 detik di sini, cocok buat kalian yang baru pertama kali nyobain motor listrik. Nggak bikin kagok, dan kalau kalian kepengen sambil ngerem-ngerem dikit, sambil ngegas-ngegas dikit, waktu puter balik, ataupun lagi filtering, itu lebih aman. Tapi harus ingat ya, ini cuma 3 detik doang. Setelah itu, ya dia akan cut off. Anti-rollback-nya atau hill start assist-nya juga bisa bekerja ya. Dia bisa menahan motor dengan cukup baik. Bahkan kalau kita udah aktifin 1 kali, kita pencet rem lagi, dia nggak akan ngeloyor ke belakang ya. Cuma yang pertama kali akan sedikit aja ngeloyor ke belakang buat ngunci remnya doang. Dan dia bisa bertahan selama mungkin yang dibutuhkan. Selain itu untuk rem, untuk tuas pengeremannya agak keras ya untuk depan dan juga belakangnya. Ya, yang depannya pakem, yang belakangnya agak kurang sebenarnya. Tapi kalau kalian butuh pengereman yang lebih santai, yang lebih empuk, kalian bisa manfaatkan rem belakangnya. Oke, jadi kita udah nyobain langsung riding motor ini dan kita akan masuk kesimpulannya. Secara umum, motor ini memang secara looks, ya dia menggabungkan looks ala Vespa, ala Django, dan ya beberapa motor-motor classy yang lain ya. Well, mungkin buat beberapa orang ada yang merasa dengan harga 24,9 jutaan di Surabaya ya. Di Jakarta itu 23,9, jadi selisihnya dikit, cuma selisih sejutaan. Mungkin dapat motor seperti ini sudah happy banget. Ya wajar. Tapi mungkin ada yang merasa kok gado-gado banget, yaitu balikin ke selera kalian masing-masing. Dan harganya juga jauh kalau dibandingkan Vespa. Vespa 40-50 juta, ini cuma 20 jutaan. Dan balik lagi ini sebuah motor listrik, tentunya rasa ridingnya juga beda. Posisi riding kita juga udah nyobain ya. Posisinya malah kayak Vespa jadul. Kalau kalian yang berharap beli motor ini naikannya kayak Vesmet,
beda ya. Apalagi kalau kalian sudah nyobain Fastnet pasti beda. Dari posisi duduknya beda, suspensinya juga beda. Ini juga motor listrik, tentunya nggak ada kesamaannya. Tapi secara umum dibandingkan beberapa motor listrik dari United yang lain, ini adalah salah satu motor yang secara harga dan kegunaannya ini menurut kami paling sweet spot ya. Kenapa? Karena balik lagi motor-motor sekarang motor listrik udah nggak ada subsidinya. Jadi kalian kalau expect ada motor listrik yang harganya under 10 juta atau mungkin belasan juta kecil akan susah. Rata-rata mainnya di belasan juta gede bahkan sampai 20 jutaan seperti motor ini. Dan kita udah ngerasain motor ini memang dia agak kaku untuk bandingkan suspensinya, tapi posisi duduknya tidak setinggi Polytron, Yadea, tapi memang tidak seenak punyanya Adora kemarin. Dan untuk ngomong baterainya, dia baterainya juga sudah lithium ion. Kalau kalian butuh satu baterai aja juga tinggal beli aja. Tapi kalau kalian butuh 2 baterai tinggal nambah sekitar 5 jutaan kalau nggak salah, 5,5 juta kalau nggak salah. Dan satu baterainya kita udah cobain dari Sidoarjo ke Surabaya dengan jarak sekitar 24 km kemarin. Itu kita dapat kalau dihitung-hitung full range-nya 0 sampai 0 ya, sampai habis kita bisa dapat sekitar 82 kilo. Itu saya pakai mode 2 dan 3 mulu. Karena mode satunya ya kalian tahu sendiri, speednya cuma maksimal 30 km per jam. Tentunya kurang banget. Apalagi kalau perjalanan agak jauh gitu, saya malah kebanyakan di mode 3. Tapi masih bisa dapat 82 km. Kalau kalian bisa pakai 2 baterai, berarti kalian bisa dapat sekitar 160. Klaimnya sih 180-an. Ya mungkin kalau pakai mode 1 mulu ya. Tapi kalau kalian pakai harian, mungkin kalian butuh mode 3 lebih banyak. Karena mode 2-nya agak tanggung juga. So, balikin aja ke kebutuhan kalian, kondisi finansial kalian, dan cobain aja motornya. Ini motor juga kita dapat pinjaman dari United Motor atau United E-Motor Jatim ya, di Integral Motor Indonesia. Itu posisinya ada 2, ada di Ruko Gateway dan juga ada di Graeri. So, thank you buat teman-teman dari United yang udah pinjamin kita motor si C2000 ini. Tapi tenang aja, nggak ada campur tangan apapun dari teman-teman United terhadap hasil review kali ini. Dan yang terakhir banget, kita tetap mau ngingetin semua. Kita dari AutoNetMax concern banget buat kalian yang punya anak, punya adik, punya teman yang udah ngendarain motor seperti ini, mau itu sepeda listrik, motor listrik, please jangan. Walaupun cuma di komplek aja, tapi ingatlah, memang ada sih anak-anak yang punya kematangan untuk bisa nyobain motor seperti ini, bawa motor, tapi secara emosional belum tentu mereka siap. Itu aja sih, jangan kalau bisa ya. Oke, kayaknya itu aja dari AutoNetMax kali ini. Thank you benar-benar nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, komen juga di bawah terkait motor ini gimana, atau mungkin udah yang pernah pakai, kalian bisa komen di komentar di bawah, dan juga mampir ke Instagram, TikTok, juga website AutoNetMax. Oke, itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.